jembatan luar biasa. Ya bukan berarti saya merasa diri luar biasa. Saya sudah Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Bupati Mamasa, yang saya hormati Bapak Dandim 1428 atau yang mewakili beliau, yang terhormat Bapak Kapolres Mamasa atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kajari Mamasa atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa, yang saya hormati Bapak Asisten, staf ahli serta pimpinan OPD Kabupaten Mamasa, yang saya hormati Ketua FKUB Kabupaten Mamasa, yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Kabupaten Mamasa, yang saya hormati Kabak Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa, yang saya hormati Bapak Camat Mamasa, yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa Tondo Pakaru, Kepala Desa Buntu Buta, dan Kepala Desa Mambulilingnya. Yang saya hormati dan saya banggakan orang tua kami, Bapak Dr. Andus Tandi Arwan Messi. Beliau adalah Kepala Dinas pada saat pekerjaan ini dilaksanakan. Yang saya hormati orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat yang sempat hadir pada saat ini. Yang saya hormati para kontraktor, pengawas, serta para undangan yang sempat hadir pada hari ini. Selaku orang yang beragama, saya mengajak kita senantiasa untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan satu acara, yaitu pengeresmian proyek infrastruktur yang dibangun di Kabupaten Mamasa tahun 2002 dengan sumber anggaran dana PEN. Bapak Bupati serta hadirin yang saya hormati, tujuan program pemulihan PEN di Kabupaten Mamasa secara umum adalah dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah serta penanganan kemiskinan yang disebabkan oleh pandemi. Selain itu, dana PEN bertujuan untuk meningkatkan kondisi mantap jalan guna kelancaran arus lalu lintas angkutan orang dan barang
menghubungkan daerah satu dengan daerah lain, meningkatkan produksi pertanian, pemenuhan akses air minum yang layak bagi masyarakat, serta menekan laju pertumbuhan stunting di Kabupaten Mamasa. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui kesempatan ini izinkan saya untuk melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik yang bersumber dari dana PEN yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamasa. Alokasi dana sebesar 97.800.000.000 rupiah. Dana nilai yang terkontrak sebesar 93.2.506.000 rupiah yang tersebar dalam 12 paket jalan, 2 paket jembatan, 10 paket irigasi, dan 14 paket air minum. Dengan rincian sebagai berikut. Pembangunan jembatan Tedong-Tedong yang kita tempati saat ini dengan nilai kontrak 2.886.390.000 rupiah dengan panjang bentang 21 meter dan lebar 9 meter, progres fisik 100%. Pembangunan jembatan Periangan dengan nilai kontrak 1.828.446.000, panjang bentang 18,33 meter dengan lebar 6,6 meter, progres fisik 100%. Peningkatan ruas jalan Tabang Pana dengan nilai kontrak 14.911.424.000, panjang penanganan jalan aspal beton 6 kilo 444 meter dan perkerasan jalan 7 kilo 216 meter, progres fisik 100%. Peningkatan ruas jalan Ratebanea dengan nilai kontrak 4.102.521.000, panjang penanganan aspal beton 2 kilo 700 meter, progres fisik 100%. Peningkatan jalan Tampak Kurra Periangan Tabulahan dengan nilai kontrak 6.804.316.000 rupiah, panjang penanganan jalan aspal beton 3 kilo 890 meter, progres fisik 100%. Pemilihan ruas jalan Mamasa Orubua segmen Cekdam Persimpangan Palambasan dengan nilai kontrak 2.136.000.000, panjang penanganan aspal hot mix 1 kilo 256 meter dan aspal beton 400 meter, progres fisik 100%. Peningkatan jalan Paladan Supiran dengan nilai kontrak 4.320.855.000, panjang penanganan aspal 2 kilo 744 meter, progres fisik 100%. Peningkatan ruas jalan Botik Masewe dengan nilai kontrak 4.313.292.000 rupiah, panjang penanganan aspal 2 kilo 642 meter, progres fisik 100%. Peningkatan ruas jalan Kole Tondok Baharu dengan nilai kontrak 1.756.600.000 rupiah, panjang penanganan aspal beton 1 kilo 133 meter, progres fisik 100%. Peningkatan ruas jalan Salubue Talodo segmen Dusun Pandodoan Talodo dengan nilai kontrak 1.917.436.000 rupiah dengan panjang penanganan aspal beton 1 kilo 391 meter, progres fisik 100%. Peningkatan ruas jalan Baitang Salutampun dengan nilai kontrak 5.640.000.000 rupiah dengan panjang penanganan aspal beton 2 kilo 500 meter, realisasi sampai hari ini 2 kilo 200 meter, masih ada sisa 300 meter yang dalam tahap pelaksanaan penyelesaian pekerjaan. Pemilihan ruas jalan Penak Balakalua Karangan Kalua segmen Karangan Kalua dengan nilai kontrak
Rp5.300.562.000 dengan penanganan aspal beton 2 kilo 500 meter. Realisasi penanganan aspal beton sampai hari ini 2 kilo 100 meter, sisa 400 meter masih dalam tahap penyelesaian. Peningkatan ruas jalan Mambi Rantai Palado Bambang dengan nilai kontrak Rp11.349.025.000 dengan penanganan aspal beton 2 kilo 88 meter, aspal hot mix 3 kilo 931 meter. Realisasi sampai saat ini aspal beton 1 kilo 900 dan hot mix 1 kilo 600. Masih ada yang belum selesai dan bangun dalam tahap penyelesaian sampai saat ini. Peningkatan ruas jalan Sikame Halaan dengan nilai kontrak Rp8.800.248.000. Penanganan jalan aspal beton 4 kilo 300 meter. Realisasi sampai saat ini 3 kilo 700, sisa 600 meter dalam tahap penyelesaian pekerjaan. Perlu kami jelaskan sedikit bahwa ada 4 paket yang belum selesai. Ini disebabkan karena kondisi medan dan cuaca yang sangat ekstrim. Namun sesuai dengan rencana bahwa di dalam akhir bulan Juni ini 4 paket pekerjaan ini akan selesai 100%. Selanjutnya, pembangunan irigasi Salubumbun, Desa Bumbun Batu, Kecamatan Mesawa dengan nilai kontrak Rp583.303.000. Panjang saluran yang dikerjakan 710 meter dengan luas daerah yang diairi sebesar 45 hektar. Progres fisik 100%. Pembangunan irigasi Takarombi Penatangan, Kecamatan Bumal dengan nilai kontrak Rp661.655.000. Panjang saluran yang ditangani 887 meter dan panjang saluran pipa 28 meter dengan luas daerah yang akan diairi sebesar 50 hektar. Progres fisik 100%. Pembangunan irigasi Sepang, Desa Sepang, Kecamatan Mesawa dengan nilai kontrak Rp2.227.583. Panjang saluran yang ditangani sebesar 2 kilo 129 meter, bendungan 3 buah, gorong-gorong 1 buah dengan luas daerah yang diairi sebesar 50 hektar. Progres fisik 100%. Pembangunan irigasi Salukaya nilai kontrak Rp661.655.000 dengan panjang penanganan saluran irigasi 1 kilo 222 meter, panjang saluran pipa 450 meter dengan luas daerah yang diairi sebesar 75 hektar. Progres fisik 100%. Pembangunan irigasi Lembang Lupisipi, Kecamatan Tawalian dengan nilai kontrak Rp661.655.114. Panjang saluran yang ditangani 621 meter dengan luas daerah yang diairi sebesar 30 hektar. Progres fisik 100%. Pembangunan irigasi Kolong Lau, Desa Batanguru Timur, Kecamatan Sumarorong dengan nilai kontrak Rp669.174.520 dengan penanganan panjang saluran 355 meter, bendungan 1 buah dengan luas daerah yang diairi sebesar 39 hektar. Progres fisik 100%. Pembangunan irigasi Bauang, Desa Salutambun, Kecamatan Bumal dengan nilai kontrak Rp1.090.877 dengan panjang saluran yang ditangani 993 meter, bendungan 1 buah dengan luas daerah yang diairi sebesar 60 hektar. Progres fisik 100%. Pembangunan irigasi Takarumbi, Kelurahan Mambi dengan nilai kontrak Rp1.385.002. Panjang saluran yang ditangani 575 meter, talut 3 meter dengan luas daerah yang diairi sebesar 35 hektar. Progres fisik 100%. Pembangunan irigasi Malatiro, Desa Malatiro, Kecamatan Tabulahan
dengan nilai kontrak 693 juta 529.452 rupiah. Panjang saluran yang ditangani 415 meter, bendungan 1 buah dengan luas daerah yang diairi sebesar 80 hektar, progres fisik 100%. Pembangunan irigasi Masukpu Desa Masukpu Kecamatan Tabang dengan nilai kontrak 779 juta 460.952 rupiah dengan panjang saluran yang ditangani 1 kilo 500 meter dan luas daerah yang diairi 48 hektar, progres fisik 100%. Pembangunan spam Desa Panitian Kecamatan Arale dengan nilai kontrak 387 juta 842.498 rupiah dengan panjang pipa yang ditangani 2 kilo 200 meter dan pemasangan sambungan rumah 18 unit, progres fisik 100%. Pembangunan spam Rumah Sakit Umum Daerah Kondo Sapata, Kecamatan Balla dengan nilai kontrak 1.446.288.315 rupiah, panjang penanganan pipa 10 kilo 250 meter dan pemasangan sambungan rumah 15 unit, progres fisik 100%. Pembangunan spam Desa Lambanan Kecamatan Mamasa dengan nilai kontrak 378 juta 909.080 rupiah dengan panjang penanganan pipa 2 kilo, pemasangan sambungan rumah 55 unit, progres fisik 100%. Pembangunan spam Desa Datu Baringan Kecamatan Panak dengan nilai kontrak 335 juta 704.995 rupiah dengan panjang penanganan pipa 2 kilo 600 dan pemasangan sambungan rumah 26 unit, progres fisik 100%. Pembangunan spam Desa Masewe Kecamatan Nosu dengan nilai kontrak 251 juta 97.452 rupiah dengan panjang penanganan pipa 2 kilo 500 dan pemasangan sambungan rumah 10 unit, progres fisik 100%. Pembangunan spam Desa Bombong Lambe Kecamatan Mamasa dengan nilai kontrak 331 juta 4.954 rupiah dengan panjang penanganan pipa 2 kilo 725 meter, progres fisik 100%. Pembangunan spam Kelurahan Lakahang Kecamatan Tabulahan dengan nilai kontrak 959 juta 888.681 rupiah dengan panjang penanganan pipa 6 kilo 250 meter dan pemasangan sambungan rumah 72 unit, progres fisik 100%. Pembangunan spam Desa Salubalo Kecamatan Sumerorong dengan nilai kontrak 280 juta 443.998 rupiah, pemasangan instalasi pipa dengan panjang 2 kilo 450 meter dan pemasangan sambungan rumah 16 unit, progres fisik 100%. Pembangunan spam Siso Desa Salurindu, Kecamatan Buntu Melangkah dengan nilai kontrak 280 juta 852.000 rupiah dengan pemasangan instalasi pipa 2 kilo 450 meter dan pemasangan sambungan rumah 18 unit, progres fisik 100%. Pembangunan spam Kelurahan Tabang Kecamatan Tabang dengan nilai kontrak 1.628 juta 779.158 rupiah dengan penanganan pemasangan pipa dengan panjang 13 km dan pemasangan sambungan rumah 120 unit, progres fisik 100%. Pembangunan spam Desa Taupet Kecamatan Mamasa dengan nilai kontrak 291 juta 510.000 dengan pekerjaan pemasangan instalasi pipa dengan panjang 2 kilo 600 dan pemasangan sambungan rumah 16 unit, progres fisik 100%. Pembangunan spam Desa Salurindu Kecamatan Mambi dengan nilai kontrak 243 juta 794.966 rupiah
dengan pemasangan instalasi pipa dengan panjang 2 kilo 325 meter, progres fisik 100%. Pembangunan spam Desa Weri Kecamatan Pana dengan nilai kontrak 291 juta 50.000 rupiah dengan penanganan instalasi pipa panjang 2 kilo 700 meter dan pemasangan sambungan rumah 29 unit, progres fisik 100%. Pembangunan spam Orong Desa Malabo, Kecamatan Tanduk Kalua dengan nilai kontrak 390 juta 150.000 rupiah dengan penanganan instalasi pipa panjang 2 kilo 350 dan pemasangan sambungan rumah 44 unit, progres fisik 100%. Dari keseluruhan penanganan yang dibiayai dana PEN, pembangunan jembatan 2 buah, penanganan pengaspalan jalan 36 kilo 360 meter, panjang saluran irigasi 9 kilo 407 meter, bendungan 6 buah, panjang pemasangan pipa 56 kilo 400 meter, dan pemasangan sambungan rumah 439 unit. Pak Bupati serta hadirin yang saya hormati, melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan spam, kami berharap dapat mengatasi permasalahan transportasi, arus lalu lintas, kekeringan sawah akibat pasokan air yang kurang, serta permasalahan masyarakat yang tidak mendapatkan air yang layak untuk dikonsumsi, serta menekan angka stunting yang ada di Kabupaten Mamasa. Harapan kami kepada warga masyarakat agar dapat memanfaatkan sebaik mungkin dan ikut menjaga serta memelihara infrastruktur yang kita sudah bangun dengan sebaik-baiknya. Bersama ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati serta seluruh masyarakat atas dukungannya sehingga pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dan selesai dengan baik. Kami juga menyampaikan permohonan maaf sekiranya terdapat kekurangan dan permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan. Pada kesempatan yang baik ini pula, kami memohon kesediaan Bapak Bupati Mamasa kiranya berkenan meresmikan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamasa yang bersumber dari dana PEN secara simbolis di tempat ini. Demikian laporan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Ramlan Badawi MH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati, yang mewakili Pak Kapolres, yang mewakili Pak Kajari, yang mewakili Pak Dandim, Bapak Sekretaris Daerah, beserta seluruh pimpinan OPD, pejabat eselon 2, 3 yang hadir. Yang saya hormati Ketua Lembaga Adat orang tua kita Pak Benyamin Matasak, yang saya hormati Ketua FKUB orang tua kecintaan kita Pendeta Sakaria Sude, yang saya hormati Pak Daniel Taring, yang saya hormati Pak Kadis PU baru mantan beberapa hari, Pak Dautan Diarwan yang berjasa mengantamir PEN sampai kita bisa resmikan hari ini, seluruh jajaran PU, mulai dari pelaksana kepala dinas, para kepala bidang, kepala seksi, pengawas. Saya hormati semua kontraktor, dari kontraktor jalan, jembatan, irigasi, air bersih, beserta semua yang terlibat di dalamnya. Semua saya hormati dan saya banggakan. Pak Camat Mamasa beserta dengan seluruh kepala desa se-Kecamatan Mamasa yang sempat hadir,
saya hormati dan saya banggakan tamu undangan yang saya tidak sempat sapa satu persatu, adik-adik wartawan LSM, terima kasih atas kehadirannya, serta hadirin sekalian yang semua saya hormati dan saya banggakan. Kesempatan ini mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas pertolongannya sehingga kita diberi kesempatan waktu yang luang untuk datang di tempat ini, Jembatan Tedong-Tedong, dalam rangka untuk meresmikan semua pekerjaan proyek fisik PEN, pemulihan ekonomi nasional. Itu dampak pandemik sehingga kita diberi kesempatan untuk pinjaman PEN yang sudah dilaporkan tadi oleh Kadis PU dari 97 tinggal 93 dalam kontrak, dan inilah hasilnya. Coba kita turun lapangan dulu, jembatan ini kita sudah rasakan. Air bersih sudah ada di sana, ada irigasi, ada jalanan, lengkap ini. Jadi sengaja kita paparkan, laporkan supaya jangan dianggap bahwa itu PEN teori, tapi fakta. Dan PEN ini dikerjakan langsung didampingi, memang itu perintah pusat oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Dan tadi sudah dilaporkan tinggal 4 segmen pekerjaan jalan yang insya Allah dalam 1-2 minggu ke depan tuntas. Contoh Salut Tambun, kemarin saya tinjau bersama dengan Dinas PU. Kemudian Mambi, Mehalaan, dan ini yang di sini. Tinggal 4. Sudah itu insya Allah 100%. Saya jelaskan bahwa sebenarnya PEN ini buat kontraktor rugi. Karena apa? Pas dimulai selesai kontrak, sudah jadi RAB, inflasi, harga naik. Tidak bisa lagi dirubah itu RAB, dibuat ulang kontrak, tidak bisa lagi. Kita berjuang sampai ke pusat, tidak bisa lagi. Sehingga apapun modelnya, apapun resikonya, harus jalan ini pekerjaan. Bayangkan kalau semen harga 53.000 naik menjadi 90.000 di Pana. Kalau harga besi harga 12.000 menjadi 20.000. Chipping, kerikil yang tidak ada di Mamasa, semua dari Pindrang, yang naik harganya luar. Belum bekerja orang, sudah berbeda antara RAB dengan pekerjaan. Satu. Kedua, bersamaan dengan itu musim hujan. Pekerjaan itu trek ditarik dengan eskavator. Berapa biaya? Mau lembur tidak bisa karena hujan dan lain sebagainya. Jadi permasalahan luar biasa. Tapi karena tekad kontraktor, tekad kita, pemerintah daerah melalui Dinas PU, konsultan, pengawas, kita bertekad untuk berbuat. Karena ini pinjaman dan ini terlanjur kita berbuat, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Sekalipun untuk Forkopimda tahu kondisi ini, sekalipun kita sudah tahu bahwa ternyata banyak masalah, sudah banyak mau mundur, tapi kita kasih pengertian pelan-pelan, utamanya Kadis PU tahu cukup luar biasa dengan jajarannya memberi pemahaman. Tolong dan tolong. Jangan lihat keuntungannya, tapi lihat hari kemudiannya, pahalanya, amalnya Bapak. Termasuk jembatan ini, saya pribadi tidak membayangkan akan bisa diatapi. Yang saya tunggu-tunggu bisa sampai dilewati jembatan dengan anggaran yang ada. Tapi luar biasa bonus yang dibuat oleh kontraktor
bisa jadi seperti ini. Diberi aplaus. Begitu juga pekerjaan yang dulu kita tidak pernah membayangkan, mulai dari Tampak Kura masuk di Tabulahan sampai melewati jembatan Periangan yang itu di bawah. Selama Indonesia merdeka, barusan masyarakat merasakan itu. Dan lain-lain. Jadi fakta kita lihat, terutama LSM dan wartawan, coba lihat ini dan tolong publikasikan yang secara objektif. Bukan mau dikata tapi fakta. Kan selalu di mana-mana media bahwa dana PEN dihabisi oleh bupati, baru dipasang saya punya foto di situ. Saya bilang silahkan, tapi ada Tuhan yang akan melihat semua. Karena memang dana itu masuk karena tanda tangan saya, tidak ada orang lain. Makanya saya betul-betul bertaruhkan jiwa, raga, dan jabatan untuk harus jadi ini barang, sekalipun rugi. Kemarin banyak saya dalam bulan ini kebanyakan saya tidak di kantor, ada di Salutambun, ada di Mehalaan, ada di Mambi. Boleh tanya, saya tunggui. Kalau kandas semennya saya pertemukan dengan toko, pinjam dulu, ambil dulu. Malu saya kalau tidak jadi. Alhamdulillah, sehingga saya undang. Terima kasih kepada semua orang-orang tua saya, para Forkopimda yang hari ini diwakili, dan kita semua untuk melihat, mendengarkan secara objektif bahwa PEN 2022 alhamdulillah bisa tuntas. Sekalipun belum tuntas 100%, insya Allah 1-2 minggu itu bisa tuntas. Tapi fakta dan kenyataannya sudah berhasil kita. Bukan keberhasilan bupati, keberhasilan semua pihak, terutama teknis. Keberhasilan kontraktor yang rela berkorban. Olehnya itu tinggal saya sampaikan bahwa kita syukuri, sekecil apapun nikmat kita harus syukuri. 4 inti pembangunan. Pertama, jalanan. Jadi saya berhitung jalanan di Tampak Kura, jalanan tinggal wilayah Tabulahan yang betul-betul menjadi PR-nya pemerintah daerah untuk 2024 itu, dari Lakahan, Burana, Pangandaran. Itu yang paling. Kemudian mengarah kemari tinggal yang belum tembus lagi antara Kepe, Salumaka sampai Salubanua. Karena Raleana sekarang sudah maju. Itu bagian bawah. Karena Mambi, Bambang insya Allah tuntas. Ya, kalau sekitar Mehalaan sudah lanjutannya sampai perbatasan di kerja provinsi. Saya melihat bahwa 60% jalan untuk menembuskan antar kecamatan, kabupaten sudah terlaksana. Yang lain sudah bisa dilalui roda 2, roda 4, tapi masih menderita. Jadi saya mohonkan kepada Dinas PU untuk menuntaskan yang 4 itu supaya dalam waktu singkat itu bisa tuntas. Ini semua sudah diperiksa oleh BPK dan sudah ada hasilnya. Ada juga pengembalian, sudah tuntas pengembalian, termasuk panah. Jadi saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa kami tidak kerja sendiri, tapi melibatkan semua yang bisa menghandle pekerjaan ini supaya lancar dan bisa mengamankan pekerjaan ini, termasuk orang-orang tua kami. Pak Daniel Saring punya jasa di sini karena ada rumahnya di sini. Hari-hari dia lihat ini pekerjaan dan dia motivasi karena kontraktornya kebetulan tinggal di sana. Olehnya itu, sekali lagi terima kasih kepada semua pihak. Saya, Bupati, dan seluruh jajaran menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi, mendoakan, melaksanakan sehingga pekerjaan PEN ini bisa kita resmikan pada hari ini. Kami tidak bisa membalas semoga jasa dan budi baik Bapak Ibu
semua Tuhan akan membalasnya dengan pahala yang berlipat. Dan ini namanya jembatan tedong-tedong, jembatan kasih sayang. Karena kalau rindu orang di sini mau ke sebelah, ya lewati dengan lancar. Dari sana rindu ke keluarganya di sini dengan lancar, tidak ada halangan lewat di sini. Kalau ada pertikaian ketemu di sini untuk bincang-bincang, lobi-lobi, selesai persoalan. Jadi ini namanya jembatan kasih sayang. Sekalipun belum tuntas, ini kan masih bisa dipoles dalam bentuk budaya, bagaimana dipalponkah, bagaimanakah supaya bisa ada tempat-tempat duduk untuk persinggahan, boleh. Nanti berkreasi lagi, dibikin program untuk selanjutnya supaya lebih bernilai budaya. Sekalipun apapun kekurangannya, inilah yang terbaik. Karena memang di dunia tidak ada yang sempurna. Contoh, Pak Yesa Albert bilang kemarin, naik saja gaji masih dikritik. Saya bilang, apa itu kenaikan gaji? Sedikit. Secantik apapun kerbau belang, contoh saya punya kerbau ada, sudah gemuk, sudah bagus tanduknya, kara matanya, masih dicaca bahwa itu tidak baik, parisunya tidak baik. Nah, jadi memang tidak ada mau sempurna, selalu ada kelemahan. Jadi kalau kita mau cari yang sempurna, Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita manusia tempat salah dan dosa. Jadi tidak usah takut, semua semangat saja, yang penting kita berbuat. 1000 kata, setitik perbuatan jauh lebih berharga setitik daripada 1000 kata-kata. Itu yang penting action. Jadi inti pembangunan kan jalanan. Sudah. Kemudian air bersih. Sudah hampir 90% Mamasa sudah terpenuhi. Kemudian listrik. Tinggal 6 desa yang belum dijangkau listrik. Dan apalagi yang paling keempat yang terpenting, tower HP. Telkomsel. Kita lah Mamasa yang tercepat. Dibanding Toraja masih ada kecamatan yang belum terpenuhi 100%, dibanding Mamuju Kalumpang belum, tapi Mamasa tinggal dihitung jari desa yang tidak bisa tower HP. Jadi apa lagi? Dari sisi rumah tidak Yahudi, Mamasa urutan kedua yang terbanyak rumah tidak Yahudi masuk di daerahnya. Apalagi saya dikasih ingat Pak Gusti, di Mamasa ini ada rumah susun yang siap menanti siapa penghuni. Di sana sudah direhab, kayak kalau di Mamasa ini ya apartemennya Mamasa. Sudah banyak, sudah ada pejabat eselon 2 di sana. Yang kewalahan kontrak TNI, Polri dan ASN boleh mendaftar di Pak Gusti untuk ditempatkan di rumah susun yang ada di Buntu Kasih. Apa? Buntu Tille. Ya. Ini lagi ada diperjuangkan ini untuk STT dapat rumah susun, sementara dalam proses. Polres juga atas usaha Polres ada rumah susun. Jadi lebih-lebih sekolah. Menurut saya lihat data, sekolah mana lagi yang tidak atap sen permanen, kecuali swasta ya, tapi swasta pun karena sudah masuk Pemda, masuk juga balai dikeroyok. Ya heran mak saya kalau masih dikatakan tidak ada pembangunan. Rumah-rumah ibadah, kalau saya lihat sudah puluhan miliar, hampir ratus miliar keluar Pemda untuk rumah ibadah. Mana gereja lagi yang tidak di atap seng? Mana masjid lagi yang tidak atap seng? Gereja yang ada dalam kota ini dengan masjid sudah bersanding dengan Pantai Costa. Ada keterlibatan Pemda. Jadi mohon kita bicara objektif. Memang pembangunan masih minim. Karena melangit kita punya program kemauan, tapi apa daya. Karena sekarang sistem anggaran kinerja, kita kerja kalau ada uang. Seberapa uang yang masuk, itulah yang kita kelola. Dan beginilah kondisinya sekarang.
Saya berterima kasih kepada semua yang prihatin terhadap daerah ini supaya ikut semua berpartisipasi. Satu hal yang saya perlu luruskan. Saya lihat kalau ada masyarakat yang memperbaiki jalan, jembatan, langsung dipiralkan, dibilang mana Pemda, mana Pemda. Memang pembangunan itu dibutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Bukan cuma pemerintah, swasta dibutuhkan. Itulah ciri-ciri untuk kita bisa berubah maju. Di luar negeri mana pemerintahnya? Yang bangun adalah swasta. Karena apa? Namanya kemandirian, menuju kemandirian dibutuhkan partisipasi kerjasama seluruh elemen masyarakat. Kemampuan pemerintah adalah menggerakkan masyarakat, memotivasi para wira swasta supaya ikut membangun daerahnya. Nah, itu yang dibutuhkan. Jadi juga jangan kita pemerintah daerah mau kerja sendiri, tapi ikut mempengaruhi seluruh elemen supaya mau membangun. Kalau dia membangun rumahnya cantik, keberhasilan pemerintah. Membangun rumah ibadah baik, keberhasilan pemerintah. Artinya kemampuan bagaimana menciptakan kondisi dan situasi supaya bebas kita membangun di dalamnya. Saya tinggal 2 bulan, tapi tetap saya mengatakan bahwa salah satu keberhasilan kami dari jajaran pemerintah dan kita semua, daerah ini aman. Yang ada demo-demo itu hanya Kelurahan Mamasa. 68 desa tambah 12 kelurahan aman, tidak ada apa-apa. Yang ada demo-demo sedikit-sedikit itu hanya di Kelurahan Mamasa. Dan lain tidak. Aman. Karena memang visi misi saya ada Mamasa aman dan tidak lapar. Sebenarnya coba bukan inflasi, Covid apa, tidak ada masyarakat lapar. Tapi karena apa boleh buat dunia inflasi, ya terpaksa banyak masyarakat, keluarga keluar mencari sumber hidup di luar. Tapi bukan cuma kita, daerah lain juga semua begitu. Jadi saya harapkan kepada kita semua, terutama jajaran saya, mulai dari tingkat kabupaten sampai desa, untuk kita kerja keras. Jangan banyak bicara, biar kita dikritik, makin dikritik jalan terus. Karena kapan tidak ada kritik ya tidak ada juga kemajuan. Jadi kita harga itu namanya motivasi, dorongan untuk kita bisa bekerja dengan baik. Contoh dia bilang apa itu pemerintah daerah jarang apel, berarti didorong kita untuk cepat-cepat bangun, untuk cepat-cepat ke tempat kerja. Itu efek bagusnya. Apa itu pemerintah daerah banyak sampah berserakan, artinya dinas kebersihan tingkatkan kinerjanya supaya sampah cepat diangkut. Itu dorongan, motivasi harus begitu. Karena memang tugas kita. Ya, jadi ini hal yang saya sampaikan. Saya tidak mengulas lagi secara teknis karena apa yang dilaporkan oleh Dinas BU sudah lengkap, faktanya sudah jelas, anggarannya jelas, pekerjaannya jelas, waktunya jelas. Segalanya sudah jelas, tinggal kita resmikan. Dan mari kita bahu-membahu untuk sama-sama membantu di pemerintah daerah supaya pembangunan di daerah ini dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Segala bentuk kelemahan di dalamnya, yaitulah kelemahan karena kondisi. Tapi apapun modelnya, saya menganggap bahwa PEN cukup berhasil untuk Kabupaten Mamasa. Saya kira itu hal yang sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada semua tamu undangan. Pada kesempatan ini adalah partisipasi wujud nyata kepedulian kita terhadap daerah ini supaya sekarang dan ke depan akan lebih baik. Mari kita pelihara semua apa yang kita sudah buat, dijaga, karena memelihara itu jauh lebih sukar ketimbang mengadakan. Oleh hanya itu, saya titip jembatan ini dan semua yang kita resmikan hari ini untuk rakyat, untuk kita gunakan dan kita jaga dengan baik demi untuk daerah kita.
Mohon maaf, terima kasih jika kurang berkenan karena acara ini kita tempatkan di tempat ini. Ini tujuannya adalah supaya kita melihat secara fakta. Yang kedua, jarang juga kita rapat di atas sungai. Jarang. Ini adalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Peresmian kegiatan PEN tahun anggaran 2023 oleh Bupati Mamasa diawali dengan penandatanganan prasasti. Kita berikan aplaus yang meriah untuk penandatanganan prasasti. Selanjutnya mohon berkenan Bupati Mamasa. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih. Iya. Potongan tumpeng yang pertama akan diberikan kepada Ketua Lembaga Adat Kabupaten Mamasa sebagai perwakilan dari masyarakat Kabupaten Mamasa. Selanjutnya, potongan tumpeng yang kedua akan diberikan kepada Ketua FKUB Kabupaten Mamasa sebagai perwakilan dari Forum Kerukunan Umat Beragama se-Kabupaten Mamasa. Terima kasih Bupati Mamasa, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 3 yang telah dilaksanakan oleh Bupati Mamasa. Iya, kami informasikan Bapak Ibu tamu undangan bahwa yang membawa baki untuk pengguntingan pita dan penyerahan piagam penghargaan pada saat ini adalah Baine Matata, Kabupaten Mamasa tahun 2023. Ya, baik Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Adik-adik wartawan yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena setahun yang lalu sejak adanya dana PEN masuk di Kabupaten Mamasa yang 97M, kemudian dalam kontrak 93M. Ini hari ini kita sudah resmikan karena sudah selesai 95%. Dan ini item-item pekerjaan tinggal 4 prioritas, mudah-mudahan satu minggu ke depan prioritas. Sekalipun kita dilanda oleh inflasi dan cuaca yang kurang bersahabat, tetapi tetap pekerjaan ini bisa berjalan karena doa restu seluruh elemen masyarakat, terutama keseriusan dari pihak pemerintah daerah melalui Dinas PU, sehingga semua proyek-proyek ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan ini dana PEN ini sudah didampingi oleh dari pihak kejaksaan, kepolisian, dan juga sudah diperiksa terakhir oleh BPK, sehingga saya berani meresmikan secara itu, dan ini menjadi satu kesepakatan mutlak dan saya serahkan penggunaannya kepada masyarakat untuk memanfaatkan. Bagi ini jembatan Tedong-Tedong
jembatan kasih sayang, kemudian ada jembatan Kajangan dan semua ikon jalan ada 14, ada irigasi, ada spam, semuanya sudah terpampang di sini. Silahkan saya mohon kepada wartawan untuk dipublikasi, disampaikan kepada masyarakat secara objektif dan tidak mengada-ada. Inilah kondisi yang ada, dan mudah-mudahan kalau aku ada waktu juga kalian wartawan jalan ke tempat-tempat di mana titik-titik proyek ini ada supaya dilihat secara ada dan itu disampaikan kepada publik bahwa betul-betul di sana ada, di situ ada pekerjaan ini dan sudah selesai. Adapun kelemahan-kelemahannya pasti ada kelemahan. Karena apa? Pertama, anggaran ini memang dalam kondisi inflasi, yang kedua karena cuaca kadang tidak bersahabat sehingga agak lambat penyelesaiannya. Tapi kita berkomitmen pekerjaan ini sangat bisa selesai. Tadi disinggung Pak Bupati masih ada 4 item pekerjaan. Ada 4 titik di sini, ada kemudian ada di Sika, ada di Mambi, ada di Saritam. Tinggal 3 itu. Tapi saya sudah kontrol kemarin, tinggal 1 minggu semuanya sudah selesai. Materialnya siap, tenaga peralatannya siap, pekerjaannya siap. Saya yakin bahwa Ada tidak sanksi Pak yang diberikan yang mungkin lambat melakukan pekerjaan itu? Ada tidak sanksi yang mungkin diberikan? ada memang pasal yang mengatur itu. Dan ada adendumnya yang tidak keluar dari aturan itu dijamin. Mungkin ada kendala-kendala yang Itulah kendalanya. Kan targetnya sebenarnya aja 3 bulan. Berapa bulan? Tapi karena cuaca maka dikasih pertanyaan. Karena itu gimana? Kapan tidak rugi kita? target untuk diselesaikan ke keseluruhan sampai kapan? Tinggal 1-2 minggu ke depan, pertengahan bulan Juli, insya Allah. Kalau program PEN untuk kedepannya Pak Bupati kira-kira masih ada yang mungkin perlu dibenahi lagi? Ya, ada kan ada namanya pemeliharaan, masih tetap ada pemeliharaan. Ada juga udaranya tetap pemeliharaan. Ya.